Shalom, selamat sore adik-adik semuanya ya Kak ya. Wah, Selamat sore Kak Santi. Iya, selamat sore Kak Tri. Selamat sore Kak Joko. Selamat sore Kak. Selamat sore Selamat semuanya. sore adik-adik semua. Wah, ceria-ceria Kak wajahnya ya Kak ya. Kak Santi, tapi ada yang belum buka kamera loh Kak. Iya. Gimana kalau semua kita ajak buka supaya kita semua bisa Saling melihat ya Kak ya. Lebih seneng lagi. Ayo yang masih ditutup, masih belum itu dibuka. Twin sudah mulai buka kamera. Wah, sudah cantik-cantik. Oh iya, mungkin sinyal juga Kak, kan di luar agak mendung-mendung gitu loh Kak. Iya Kak Santi, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sinyalnya bagus, ya kita lebih enak lagi dibuka ya Kak Santi. Iya, biar kelihatan wajahnya yang ceria, sukacita gitu ya Kak Tri ya. Oke Kak. Sudah siap kayaknya ini untuk ibadah online. Sudah Kak, dari tadi jam 2 gitu. Mungkin ada yang jawab gitu ya Kak ya. Sudah siap memuji nama Tuhan adik-adik? Acungkan jempolnya. Siap. TOPBGT Kak, top Iya, banget ya adik-adik kita ini banget. ya. Sudah cantik, sudah ganteng-ganteng Ya semua. kita langsung memuji Tuhan aja Kak, karena adik-adik sudah menunggu. Wah, kayaknya pengen segera memuji Tuhan gitu. Oke Kak Santi, kita akan pujikan satu pujian, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Semua sudah bersuka cita loh Kak Santi. Iya. Wah seneng, tepuk Hati tangan senang, semua. Kak. Iya karena Kita punya Tuhan Yesus. Iya, sudah diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Iya, benar sekali. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pada sore ini. Kita akan pujikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata semuanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu. Bapakku Ku datang padamu.
atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Doa pembukaan Adik Yifta. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, agar kami bisa ibadah TFC pada sore hari ini. Berkati kakak-kakak TFC yang melayani Tuhan, dan berkati pada jaringan agar tidak ada kendala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya Kakak Yifta. Berani berdoa. Adik-adik kita tuh jempol-jempol loh Kak Tri. Dari balita. Sudah Baduta, pinter pujian. Oh iya. Jangan lupa Kak yang baduta, nanti diprotes Kak. Iya, yang baduta udah pinter memuji nama pujian. Tuhan. Terus balita juga ada yang pinter ayat hafalan. Loh, pokoknya jempol-jempol. Yang kelas sedang, kelas kecil, kelas besar, semua. Semuanya. Iya. TOP. BGT. Iya. Kita mau nyanyi lagi Kak. Lagu yang dinyanyikan sama adik-adik kapan hari itu loh Kak? Minggu kemarin, Iya, adik Clara, Clara, kalau nggak salah itu. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Alam riang-riang, memuji
Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik lo Kak, memuji nama Tuhan ini semuanya Goyang-goyang ya Kak ya. Karena dikatakan burung aja berkicauan ya, menyambut kasihnya Tuhan. Iya Kak. Puji nama Tuhan. Sore ini kita akan mendengar pujian dari adik-adik kelas Baduta dan Balita. Silakan Kakak admin. Ini hari Minggu, terkalang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang, kita ulang anak-anak atu alam ada udan upa ulunda, udan upa ulunda, udan upa tulunla apan bulan tamat. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Kepuji Tuhan setiap hari, di saat senang, di saat sedih, anakku tahu Tuhan selalu mengasihiku. Tuhan itu baik, sungguh amat baik kepadaku, Kacia kagukanku sampai lamanya. Kasih pasti lama lembu, kasih pasti memaafkan.
dari impian cintaku semakin mendalam. Yeay, bagus, pinter, berani, jempol ya Kak. Seru banget. Iya, Ya Kak ya. luar biasa adik-adik kita kelas Baduta dan Baduta. Balita. Wow, keren, Yang keren. kakak-kakaknya jangan kalah. Ya kan kakak-kakaknya kan mengirimkan video ayat hafalan. Jangan mau kalah ya sama adik-adiknya yang berani ya Kak ya. Iya Kak Santi. Hmm. Pokoknya keren buat adik-adik semuanya. Dari kelas Baduta sampai kelas besar. Ya. Semuanya. Terus ini Kak, kan minggu pertama. Jadi kita akan memberikan kesempatan buat adik-adik kelas Baduta Balita ya Kak. Iya. Satu anak aja ya Kak ya Satu untuk anak, satu mempersembahkan anak. pujian Langsung secara ya Kak langsung ya. Ayo adik-adik kelas Baduta Balita, siapa yang mau mempersembahkan? Siapa? Saya. Audrey. Oh, Audrey. Oke. Lagunya apa Audrey? I love you Jesus. Oh, boleh. 1, 2, 3. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep, deep down, deep down in my heart. I Wow. love Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Down, deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Jempol. Dua ya, Kak, ya? Iya, Jempolnya dari dua Kak ya? Santi sama Kak Tri buat Audrey. Ya, yang lainnya Kak Santi percaya pasti mereka juga pengen. Cuma kan nanti kalau semuanya memuji Tuhan secara live Kak, waduh terus kapan kita dengar firman, kapan yang lain-lainnya nanti gak kebagian gitu ya Kak ya. Berarti yang lain harus Kirim ngumpulkan video. Iya, kirimkan video. Terus kalau waktunya dikasih kesempatan sekali, cepet-cepetan ya Kak Santi Iya, ya. langsung Oke Kak sana Santi. gitu ya. Nah Kak, ini kita ada game sedikit ya Kak. Jadi nanti kita mau memuji Tuhan, satu kali pujian, terus nanti waktu pujian yang kedua, nanti kita stop gitu, pas misalkan terakhirnya kata ku gitu ya, ku, jadi adik-adik langsung gini ya, ku, jadi langsung ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, langsung nyambung kayak gitu ya adik-adik ya. Terus nanti kita lanjut lagi, misalkan sampai ke tu, nah, langsung nyambung pujiannya awalnya tu. Apa Kak kira-kira? Tu. Tuhan itu bagi kita. Ya banyak ya Kak ya. Cuman kadang Iya. kalau pas cepat-cepat juga, waduh, makanya disinilah butuh konsentrasi. Dan meskipun online nggak boleh lupa pujian-pujiannya ya Kak ya. Iya Kak Santi. Harus sering dinyanyi-nyanyikan gitu ya. Oke, kita akan pujikan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Stop. Ku. Langsung unmute. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tadi contohnya ya nih, ku menang. Nah, iya, nah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kak, dinyanyikan apa enggak Kak? Apa cuma nyebutin judulnya aja? Yang adik-adik yang nyebutin aja, harusnya yang nyanyi singkat gitu loh Kak. Siapa tadi yang nyebut ku menang?
Loh, kok langsung diem, Kak? Josephine. Josephine, coba ku menang. Ayo, Josephine. Ku menang. Bersama Yesus. Nah, malu-malu Kak. Tapi benar, pintar-pintar. Lanjut ya. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu. Stop. Tuh. Tuhan Yesus baik. Ya, siapa itu? Tuhan Yesus baik. Christian kayaknya. Christian. Coba Christian. Lagunya yang gimana Christian? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Betul Kak Santi. Iya. Betul. Jempol. Ya. Lanjut ya. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia. Stop. A. Gampang ini kalau A. Banyak sekali itu Kak Iya. kayaknya Kak. A. Ayo, A. Aku anak raja. Aku anak raja. Siapa itu? Aku anak raja. Siapa tadi yang nyebut aku anak raja? Aku ini siapa Kak? Yusuf tak Kak? Yusuf ya? Samuel Ricis. Oh, Samuel Ricci. Samuel Ricci coba. Aku anak raja tadi, ayo. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, anak raja, rajanya Tuhan Yesus Kak. Makanya adik-adik pinter-pinter semua ya Iya, Kak ya. Santi, iya. Nah, gamenya seru ya Kak ya. Tapi nanti kalau game terus, wah waktunya. Iya, kasihan nanti Kak Vindi yang sudah siap sama kakak-kakak yang lainnya. Oke. Kak Nah, Santi. sekarang kita mau apa Kak? Waktunya kita mau mendengar firman Tuhan Kak Santi. Iya, bener Kak Tri. Berarti adik-adik sikapnya harus seperti apa Kak? Ya harus menghormati Tuhan yang bagus, gak boleh tiduran gitu, gak boleh ya sambil towel-towel kakak atau adiknya, mungkin adiknya wis fokus atau kakaknya fokus digangguin, dicubit-cubit, gak boleh ya Kak Gak ya. boleh ya Kak, apalagi bawa makanan. Nah itu. Boleh Kak Santi itu? Gak boleh. Gak boleh ya. Makanya nanti ya dengar firman Tuhan harus dengan sikap yang bagus ya Kak ya. Oke Kak Santi. Kita akan pujikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Doa firman Kak Garnet. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami berkumpul Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau juga berkati adik-adik kami Tuhan. Ajarkan mereka duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, shalom semuanya. Shalom. 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 Wow. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Oke, sore hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Bahan Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 dan 22. Judulnya tentang siapa? Ada yang tahu nggak? Paulus. Ada yang tahu? Paulus. Oke, pinter sekali Nathan dan teman-teman semuanya. Oke. Ya, judulnya firman Tuhan sore hari ini adalah Paulus di Yerusalem. Oke, Paulus di Yerusalem. Bahannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 dan pasal 22. Panjang ya adik-adik ya. Nah, tapi tenang, nanti kita menyempit-nyempitkan bahannya ya, bahan firman Tuhannya. Oke, siap mendengarkan cerita firman Tuhan sore ini? Nah, Paulus di Yerusalem judulnya ya adik-adik ya. Nah, Rasul Paulus ini kan terus melanjutkan perjalanan pelayanannya dari kota ke kota ya adik-adik ya. Sekarang Rasul Paulus dan beberapa teman-temannya atau orang-orang rombongannya ini menuju ke
Yerusalem. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan bersama-sama. Nah, Rasul Paulus dan rombongannya ini menaiki sebuah kapal, adik-adik. Nah, kapal ini mulai perjalanan dan harus untuk ke Yerusalem. Kapal ini melewati atau menyeberang dulu di kota Tirus, ya. Di kota Tirus, Tirus, oke? Menyeberang ke Tirus. Nah, di sana Rasul Paulus dan rombongannya ini bertemu dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya. Dengan pernyataan Roh Kudus, orang-orang Kristen di Tirus ini mengerti atau mengetahui bahwa Rasul Paulus ini nanti akan menderita di Yerusalem, ya adik-adik ya. Maka dari itu Rasul Paulus ini jemaat di Tirus ini sangat memberitahu kepada Rasul Paulus, jangan ke Yerusalem gitu ya. Jangan ke Yerusalem, Rasul Paulus, kamu nanti akan menderita di sana gitu ya. Tapi apa jawab Rasul Paulus? Saya harus pergi ke sana. Saya siap menghadapi rintangan. Nah, lalu Rasul Paulus dan rombongannya ini naik kapal lagi, berangkat melanjutkan perjalanannya adik-adik ya, sampai menuju di Kaisarea. Di Kaisarea ini Rasul Paulus sekali lagi dicegah oleh jemaat yang di sana, orang-orang yang percaya pada Tuhan ya. Dan bertemu ada seorang nabi. Di sana ada nabi yang bernama Agabus. Nabi Agabus ya adik-adik ya. Nabi Agabus ini mendatangi Rasul Paulus dan rombongannya ini dan berkata bahwa Paulus ini nanti akan ditangkap dan diikat di Yerusalem. Nah, lagi-lagi ada peringatan ya. Tapi apa? Saat mendengar nubuatan Nabi Agabus ini tadi ya adik-adik ya, orang-orang Kristen di Kaisarea melarang lagi kepada Rasul Paulus, jangan pergi ke Yerusalem gitu ya. Tapi Rasul Paulus ini menjawab, mengapa kamu menangis dan menghancurkan hatiku? Aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, kita baca dulu adik-adik ya. Siapa yang mau bantu bacain ayat firman Tuhan? Daniel, oke Daniel. Baca ya di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Silakan Daniel. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, seperti yang terima kasih ya Daniel. Coba seperti yang tadi kakak ceritakan lah ya, firman Tuhan ini Paulus bilang, tetap jangan kamu menangis, aku tetap mau berangkat menghadapi rintangan dan mau rela mati untuk nama Tuhan Yesus kalau harus mati gitu ya. Akhirnya apa? Semua orang hanya bisa berdoa dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Nah, kehendak Tuhan yang jadi. Maka Paulus dan rombongannya melanjutkan perjalanan lagi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem ya adik-adik ya, Paulus ini sangat disambut gembira oleh orang-orang Kristen di situ, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Semuanya menyambut kehadiran Rasul Paulus dan rombongannya ini. Nah, pada keesokan harinya Rasul Paulus ini pergi bertemu dengan
Yakobus. Yakobus ini pemimpin jemaat di Yerusalem. Lalu apa? Pelayan-pelayan Tuhan di sana sudah berkumpul untuk mendengarkan berita atau mengabarkan firman-Nya gitu ya, Injilnya dari Rasul Paulus ini, pelayanannya Rasul Paulus ini. Mereka duduk tenang. Akhirnya Rasul Paulus pun bercerita tentang pelayanannya yang sudah dilakukan dari kota ke kota ya. Rasul Paulus ini melayani Tuhan dari kota ke kota dan bersaksi ya, semuanya yang mendengarkan bersuka cita adik-adik ya tentang firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus ini. Tapi ada satu kekhawatiran adik-adik yang di jemaat di Yerusalem ini. Karena apa? Hati mereka khawatir karena takut kalau sebentar lagi ada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus ini ya, atau orang-orang yang mau menghalangi pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil ini. Nah, orang-orang ini, orang jemaat di Yerusalem ini sempat khawatir gimana ini kalau orang-orang yang mau menghalangi pelayanan Paulus ini datang untuk menangkap dan membunuh Rasul Paulus gitu ya. Nah, tapi ternyata apa? Yang dikhawatirkan oleh jemaat atau orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus di Yerusalem ini kejadian benar ya adik-adik ya. Akhirnya apa? Orang-orang yang Yahudi dari daerah Efesus ini melihat Paulus dan mereka berkata, "Hei, itu bukannya Paulus ya? Lihat ya, dia itu loh yang menyebabkan semua orang itu percaya sama Tuhan Yesus. Lihat ya, kali ini dia nggak akan bisa kelari kemana-mana. Dia tidak akan luput, gitu ya. Kita akan menangkap dan membunuhnya. Lihat saja itu." Kata orang-orang sama teman-temannya yang belum percaya sama Tuhan ya. Nah, waktu itu Paulus memasuki bait Allah adik-adik. Nah, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus tadi itu sudah menunggu di dalam ya di sana sambil menghasut orang-orang lain yang lain. Dia teriak, mereka semua berteriak-teriak ya, menghasut supaya yang lain juga percaya gitu ya. Hei, orang-orang Israel, ini loh orang yang sudah mengajar di mana-mana. Mereka atau rombongan ini itu, rombongannya Rasul Paulus itu menentang bangsa Israel, menentang hukum Taurat, dan juga bait Allah ini. Sekarang kok malah orang-orang ini masuk rumah Tuhan, bikin najis, tahu nggak? Gitu ya, menghasut semuanya. Wah, heboh lah semuanya yang mendengar hasutan itu tadi ya. Akhirnya apa? Gempar ya semuanya. Wah, akhirnya apa ya, istilahnya kayak berontak semua. Hancurkan dia, musnahkan dia. Kita baca dulu di Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-30. Tolong, siapa yang mau bantu baca selain Daniel? Aku, Kak. Christian? Oke, ya. Christian. Silahkan Christian, Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-30 ya. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Oke, terima kasih Christian. Nah, mendengar hal itu ya adik-adik ya, seluruh kota menjadi heboh, wah ricuh ya, berbondong-bondong rakyatnya datang untuk apa? Mau ikut-ikut menangkap dan menyeret Rasul Paulus keluar dari bait Allah. Nah, akhirnya ditutup pintu bait Allahnya. Nah, bunuh saja dia, nyahkan dia. Semuanya orang berteriak-teriak seperti itu ya. Orang banyak terus berteriak-teriak itu sambil memukul
menendang semua kota, orang-orang di Yerusalem menjadi heboh ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Nah, waktu mendengar huru-hara yang darurat gawat itu, komandan pasukan atau pasukan tentara itu tadi ya, tentara Roma, langsung bergerak ya adik-adik ya. Prajurit-prajuritnya, anggotanya, kalau sekarang mungkin komandan perwira polisi gitu ya kalau ibaratnya di Indonesia. Nah, ini anggotanya diperintahkan segera amankan gitu ya, bergerak, bertindak, mengamankan suasananya supaya aman dan kondusif lagi. Tapi apa? Semuanya masih rame gitu ya, tetap mau membunuh atau berteriak-teriak membunuh Paulus. Nah, akhirnya apa? Rasul Paulus hendak diamankan di markas gitu ya, atau sekarang ibaratnya kantor polisi gitu ya, diamankan di markas supaya nggak orang banyak ini main hakim sendiri, orang banyak yang mendesak dari belakang, dari samping, depan semuanya berteriak bunuh dia, bunuh saja dia gitu ya. Nah, namun sebelum Rasul Paulus ini dibawa ke markas, Rasul Paulus minta izin untuk apa? Berbicara kepada orang banyak tersebut. Karena apa? Dia ingin menceritakan dengan singkat riwayat hidupnya. Karena menurut Rasul Paulus, cara yang paling baik adalah untuk membela dirinya adalah dengan menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah Tuhan perintahkan, itu yang Tuhan perintahkan ya kepada Rasul Paulus. Nah, akhirnya apa? Rasul Paulus mulai menceritakan bagaimana dia dulu memburu, membunuh orang-orang Kristen ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sebelum Rasul Paulus percaya ya, mengerti akan Tuhan Yesus ya. Sebelum bertobat gitu lah. Akhirnya apa? Rasul Paulus menceritakan dengan singkat bagaimana dulu dia membunuh, menyiksa, memburu orang-orang Kristen, terus lalu apa? Tuhan Yesus dalam perjalanannya Rasul Paulus ke Damsyik, akhirnya Rasul Paulus bertobat gitu ya. Nah, kemudian dia kembali ke Yerusalem dan suatu hari Tuhan Allah berfirman padanya supaya menyuruh dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Yuk, siapa yang mau bantu baca lagi? Di Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Oke, Aurora ya. Silakan Aurora. Kisah Para Rasul 22 ayat 21 ya. Tapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Oke, terima kasih Aurora. Nah, itulah firman Tuhan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan. Rasul Paulus diminta untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang-orang gitu ya. Nah, lalu orang-orang atau rakyat banyak yang tadinya heboh, rame, akhirnya dengan tenang mendengarkan ceritanya Rasul Paulus ini tadi. Sampai pada kalimat terakhir, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah mengutus Rasul Paulus untuk berkhotbah atau memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang belum percaya sama Tuhan ini, orang-orang Yahudi ini berpikir, itu kan nggak boleh. Orang yang bukan Yahudi, yang tidak percaya kepada Allah itu pasti tidak memperoleh anugerah Allah, gitu ya ungkapnya. Jadi rame lagi ya, heboh lagi. Wah, itu bunuh aja, nyahkan dia, usir cepat. Ambil berteriak-teriak nih, nyahkan dia dari muka bumi. Dia nggak layak hidup, dia itu menentang itu dia. Wah, rame heboh ya semua rakyatnya ya. Akhirnya apa? Komandannya ini tadi langsung, ayo segera masukkan dalam markas gitu ya. Kita bawa ke dalam markas, kita mau cambuk dan cemeti supaya apa? Dia ngakui kesalahannya, apa yang dia perbuat itu tadi supaya mengakui Rasul Paulusnya ya. Akhirnya apa?
Rasul Paulus ini nggak mendengarkan kalau komandan memerintahkan seperti itu ya. Tapi ketika Rasul Paulus diikat tangannya dengan tali kulit, lalu di tiang apa ini, diangkat di tiang yang tinggi gitu ya, adik-adik ya. Segera maksudnya kayak Rasul Paulus itu ngerti, oh ini aku mau dicambuk dan dicemeti nih. Dipecut ya adik-adik ya, istilah Jawa, bahasa Jawanya, dicemeti itu. Nah, supaya mengaku. Wah, akhirnya Rasul Paulus mengatakan kepada pengawalnya ini, prajuritnya ini yang ada di sebelahnya. Bolehkah seorang warga negara Roma dicambuk sebelum dia diadili? Katanya gitu ya, bertanya ya. Akhirnya perwira itu, pengawalnya terkejut. Hah? Itu kan dalam hatinya ya adik ya. Itu kan hal yang dilarang keras itu. Waduh, lapor aku sama komandan. Dan, ini loh Dan, apa yang harus kita perbuat komandan? Dia ini orang warga negara Roma ini ternyata komandan. Hah, masa? Bahaya ini kita nih. Bentar, aku tak menemui sendiri gitu ya, katanya komandannya ini ya. Nah, komandan juga terkejut, akhirnya mendatangi Rasul Paulus lagi. Katakanlah kepadaku ya, benar tak kamu itu orang atau warga negara Roma gitu ya. Rasul Paulus dengan tenang menjawab, benar gitu ya. Terus akhirnya apa? Dengan komandan sambil melihat pakaiannya Rasul Paulus yang sederhana, orangnya sederhana banget gitu ya. Mana mungkin ya dia yang mampu membeli kewarganegaraan Roma. Aku aja ini loh memperoleh kewarganegaraan itu tuh dengan mengeluarkan banyak uang gitu. Mana mungkin dia secara penampilan aja sederhana gitu ya. Wah, akhirnya apa? Rasul Paulus menjawab dengan tenang lagi adik-adik ya. Aku ini warga negara Roma karena kelahiran gitu ya. Wah, langsung komandannya ini langsung gemeter ya. Wah, langsung memerintahkan anak buahnya, anggotanya, cepet-cepet lepaskan dia dan urus baik-baik ya. Jangan sampai lecet sedikit pun gitu ya. Bisa berbahaya kalau dia mengikat warga negara Roma tanpa melalui pengadilan adik-adik ya. Hukumannya berat gitu ya. Nah, di sini kita belajar bahwa di sini kisahnya Rasul Paulus ini kita dapat melihat bahwa Tuhan meluputkan lagi Paulus dari bahaya. Nah, demikian juga adik-adik ya. Tuhan itu selalu punya cara buat kita semua anak-anak Tuhan untuk selalu Tuhan itu melindungi anak-anaknya yang setia kepadanya. Nah, adik-adik, dalam memberitakan Injil itu ya, atau kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, kayaknya serem ya dalam kisahnya para rasul ini adik ya. Tapi tenang adik-adik, itu hanya sudah dilewati ya, maksudnya itu sejarahnya di Alkitab ya, itu sudah ada di zaman Rasul Paulus gitu ya. Untuk sekarang adik-adik jangan khawatir, jangan takut ya, untuk tetap menceritakan kebaikan Tuhan, untuk tetap memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman, saudara, orang tua ya adik-adik ya. Jangan takut karena nggak harus seperti itu kayak dicambuk melewati itu semua itu enggak ya teman-teman. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir. Nah, contohnya kayak gini, misalkan adik-adik ditanyai di sekolahan sama gerombolan teman-teman yang beda agama atau beda keyakinan dengan kita. Heh, kamu Kristen ya? Gitu ya. Adik-adik berani jawab? Iya, saya Kristen gitu. Berani ya, gitu. Jangan takut-takut. Enggak, aku enggak Kristen gitu. Nah, itu namanya takut adik-adik ya. Namanya adik-adik enggak berani atau enggak bersaksi tentang Tuhan. Tapi kalau adik-adik benar, tidak bersalah, adik-adik hanya ditanya, kamu Kristen ya? Ya.
aku orang Kristen gitu. Dan dari kehidupan adik-adik dapat dilihat ada kasih Tuhan di dalam adik-adik semuanya. Nah, oke, firman Tuhan sore ini sampai di sini. Kita mau belajar terus percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa melindungi anak-anaknya dari bahaya. Amin. Oke, sebelum kita berdoa, adik-adik, kita lihat videonya dulu ya. Minta tolong ke admin. Happy Kids TV. The Holy Tales. Holy, holy, where are you? Here I am, how do you do? That was funny. But Holy, are you ready to tell us a new story from the Bible? Of course I am. Today's story is about Paul getting arrested in Jerusalem. Paul bid goodbye to the believers in Ephesus and headed for Jerusalem. Some of Paul's friends begged him not to go there because Paul had received death threats from the Jewish leaders who were very angry with him. But Paul was ready to give his life for Jesus' sake. His friends were unable to convince him otherwise, so some of his friends went along with him. In Jerusalem, Paul met the leaders of the church and told them all about his experiences preaching in other cities and the number of people who were following Jesus now. The leaders praised God for all the work he had done, but then they said, "We know that a lot of Jews now believe in Jesus because of your preaching. However, we take the law of Moses very seriously. The Christians of Jerusalem tell us that your preaching is trying to make people turn their backs to Moses' laws. So what should we do now? We have an idea. We have some men who are going to the temple to get their heads shaved and be part of the purification ceremony. Pay for them to have their heads shaved. Then everyone will know that the rumors are false and that you encourage people to obey the laws of Moses." Paul agreed to their plan, and he went through the purification process the next day. But there were some Jews from Asia who saw him in the temple and immediately started a riot against him. They grabbed him and yelled at him, saying, "This is the man who teaches people to go against Moses' laws. He even speaks against the temple." Gradually, the entire city joined in the riot against Paul. The people dragged him out of the temple, trying to kill him, but the Roman commander arrested Paul and put him in chains when he heard the news of the riot. He asked the people about Paul and what he had done. People were shouting out different things about him, and the commander was confused. He had no clear idea as to what Paul might have done. The crowd pointed to Paul and continued shouting, "Kill him! Kill him!" Paul asked the commander if he would get permission to speak to the crowd. The commander let him. The crowd went quiet when they saw Paul come forward to speak. Paul said, "I am a Jew, and have learned the Jewish laws and customs. I have obeyed them, and I am eager to honor God, just as you are. There was a time when I persecuted the believers of Jesus. I even went to Damascus to stop them from preaching against Jesus. But Jesus himself spoke to me on that journey. I now know that he is the real Son of God. I was chosen by God to spread his message to the entire world. One day, I had a vision of God in the temple. He told me to leave Jerusalem because the people here would not believe my message. I argued with him, but he still told me to leave Jerusalem.
he asked me to go far away and preach to the Gentiles. When the crowd heard Paul say the word Gentile, they went crazy and began shouting, "Kill him! Kill him!" The commander brought Paul inside and ordered that he be beaten. As the soldiers were beginning to beat him, Paul asked if it was legal to treat a Roman citizen in this way. "You are a Roman citizen?" The commander asked. "Yes, I am. I am a citizen by birth." Paul said. So they untied him and did not beat him. That was a really enjoyable story, Holy. Yes, it was. So what's the question for today? Today's question is, where did Jesus appear to Paul on his journey? I know. When Paul was on his way to Damascus to persecute the believers. Wonderful, Freckles. Well done. Keep watching. We'll be back soon. Bye-bye. To watch more videos, please subscribe. Plants and trees. On the fourth day, God created the sun to shine in the day, the moon and stars to come out at night. One day, Moses went to Mount Horeb with his sheep. There, God appeared to him as a flame of fire in a bush. Since there was no room anywhere else, they decided to spend the night in a stable. Here, Mary had her baby, Jesus. She wrapped him in a blanket and put him to sleep. He's got the whole world in his hands. 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 Oke, terima kasih Kak Admin videonya. Oke, adik-adik semua, kita mau berdoa ya untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan sore hari ini, kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, boleh bersuka cita, memuji muliakan nama-Mu, serta baru saja kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Tentang kisah Rasul Paulus yang rela berkorban untuk memberitakan firman Tuhan. Apapun rintangannya dapat dilalui karena Tuhan terus melindungi Rasul Paulus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa melindungi kami semua, adik-adik TF Junior, kakak-kakak TF Junior, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami senantiasa, dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan cinta kasih-Nya Tuhan, boleh menceritakan kebaikan Tuhan, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan alam senantiasa melindungi dan menyertai kita, dimanapun kami berada. Ya Bapa, terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara atau memberitakan firman-Mu pada sore hari ini, biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan firman Tuhan yang hamba-Mu ini sampaikan agar boleh dimengerti oleh seluruh adik-adik TF Junior dan kami boleh bersama-sama belajar melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya kakak serahkan kepada song leader, kakak-kakak yang bertugas, Kak Santi dan Kak Tri. Terima kasih Kak Vindi buat berkat firman-Nya yang sudah dibagikan pada sore hari ini ya Kak ya. Tuhan Yesus memberkati Kak Vindi. Nah, kita sebelum mendengarkan pengumuman, apa saja pengumumannya ya Kak ya, kita Kak mau memujikan satu lagu dulu. Tadi yang
Ada yang nebak tadi loh Kak ya. Siapa Iya. tadi? Christian tadi. Christian, ya? apa tadi? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ambil sikap doa, kita mau mengakhiri ibadah TF Junior sore hari ini, tapi setelah kita berdoa, adik-adik jangan tinggalkan dulu, karena adik-adik akan bersama, kita akan belajar untuk menghafal ayat hafalan dengan kakak yang akan memimpin nanti adik-adik. Ayo, ambil sikap doa, semua di hadapan Tuhan, kita mau akhiri doa ya, TFJ sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua lewat pujian, lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan sore hari ini. Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, supaya orang lain boleh melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini, buat jaringan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri TF Junior sore hari ini, mari Tuhan Kau memberkati kami, anak-anak dari yang baduta sampai yang kelas besar, bahkan yang akan naik di kelas praremaja pun, Tuhan juga memberkati kami semua. Tuhan memberkati kakak TFJ yang melayani Tuhan, yang bergabung dalam pelayanan TFJ Tabernakel, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati, memimpin ibadah TF Junior sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih Kakak Santi dan Kak Tri. Halo. Terima kasih juga kepada anak-anakku yang masih duduk manis ya. Masih duduk manis untuk menanti ayat hafalan ya. Bersama Bu Wati di sini ya. Yuk. Kita akan melihat bersama kiriman rekaman ayat hafalan dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke kakak TFJ ya. Ayo kita lihat bersama-sama dulu. 16 verse 31. Believe in the Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 chapter 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and the people in your house. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 chapter 31. They say believe on the Lord Jesus Christ and to serve, be saved and the house. Acts chapter 30 verse 51. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse
13:1. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Oh, hebat semuanya ya. Semuanya anak-anak TFC hebat. Oke, terima kasih buat kiriman ayat hafalannya. Masih ditunggu teman-teman yang belum mengirimkan ya. Ditunggu untuk minggu ini ya. Yuk, sekarang saatnya kita akan melihat ayat hafalan untuk minggu ini. Ayo. Nah, itu ya. Bu Wati akan bacakan satu kali. Mazmur 3 ayat 4. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Nah, pendek kok ya. Pendek ya, ditunggu kiriman ayat hafalannya ya sama kakak-kakak TFC ya. Ayat hafalannya ini pendek kok ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati ya nak. Sehat selalu ya nak ya. Dadah.